Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Geografi Bencana yang beranggotakan saya Astuti Wibowo dan Anggun Sasmita. Di sini kami akan menjelaskan tema yang berkaitan dengan konflik sosial. Bagian A yaitu pengertian konflik sosial menurut bahasa dan istilah. Dikutip dari Eli M. Setiadi dan Usman Kholib dalam buku Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori Aplikasi dan Pemecahannya. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu con yang berarti bersama dan fligior yang berarti benturan atau tabrakan. Sedangkan secara umum, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Selanjutnya yaitu pengertian konflik sosial menurut pandangan beberapa para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Webster, di mana istilah konflik dalam bahasa Latinnya berarti suatu pertikaian, perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Yang selanjutnya yaitu menurut Pruitt dan Rubin yang mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan, perceived difference of interest, atau satu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Pengertian konflik sosial menurut pandangan Suarjono Swekanto yang mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau juga dengan kekerasan. Yang bagian B yaitu penyebab konflik sosial. Di sini terdapat dua penyebab, yaitu yang pertama adanya kemajemukan horizontal, yang artinya adalah adanya struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti misalnya adanya perbedaan suku bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial juga dalam arti perbedaan pekerjaan atau profesi. Misalnya adanya petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, ulama, dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri, dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Yang kedua yaitu adanya kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan pada kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan ini dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, dan kekuasaan dan kewenangan yang besar. Sementara sebagian yang lain tidak memiliki atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan serta beberapa sosiolog menjabarkan adanya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Di antaranya yaitu 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. 2. Adanya perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini tidak hanya akan menimbulkan konflik antar perorangan, akan tetapi juga adanya konflik antar individu. Yang ketiga adanya perbedaan kepentingan, kemudian adanya perspektif dan pandangan berbeda tentang hidup dan masalahnya. Selanjutnya yaitu adanya latar belakang dan karakter yang unik dari masing-masing individu atau kelompok. Selanjutnya adanya perbedaan secara kodrati antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan ini tidak disikapi oleh sebagian orang dengan baik, sehingga muncullah beberapa konflik-konflik. Yang terakhir yaitu adanya cara hidup yang berbeda dari individu, dan manusia sejatinya diciptakan dengan banyaknya perbedaan.
Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anggun Sastra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu dampak bencana konflik sosial. Terbagi menjadi 2 dampak positif dari adanya konflik, yaitu 1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Yang kedua, konflik dalam masyarakat biasanya akan mengubah warna masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Yang kedua, dampak negatif dari konflik. Contohnya, hancurnya kesatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian individu, dan hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang D, studi kasus mengenai konflik. Konflik sosial merupakan pertentangan antar anggota kelompok yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Salah satu contoh konflik sosial yang terkenal di Indonesia adalah konflik yang sempat viral pada tahun 2001. Pada saat itu, suku Dayak tidak menerima suku Madura yang datang ke Kalimantan, dan di sana terjadilah konflik di antara 2 suku tersebut yang mengakibatkan terbantainya suku Madura. Konflik ini diselesaikan pada tanggal 28 Februari saat pihak kepolisian melepaskan tahanan suku Dayak dan masa suku Dayak di jalanan berhasil dibubarkan. Kasus di Sampit hanyalah salah satu contoh konflik sosial yang berhasil dibubarkan. Contoh lain dari studi kasus konflik sosial yaitu pemberontakan PKI Madiun, peristiwa G30 SPKI, peristiwa Kudati atau kerusuhan 27 Juli 1996, Perang Sampit Madura, dan konflik Partai Demokrat KBL Deli Serdang Kongres luar biasa. Yang E, manajemen bencana konflik sosial. Manajemen konflik merupakan suatu cara atau metode dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi pada skala kecil individu atau skala besar masyarakat, dan merupakan pelayanan yang paling vital untuk pencegahan dan penyelesaian masalah konflik. Menurut Nasikum, bentuk-bentuk pengenalan konflik tersebut ada 6. Yang pertama, melalui konsiliasi atau pengendalian, melalui mediasi atau mediation, melalui arbitrasi atau pengadilan, dan melalui perwasitan. Sekian materi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.